Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmatil iman. Alhamdulillah nikmatil Islam. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Tentunya salawat dan salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita semua dari zaman zahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaat kelak di hari akhir ataupun di hari kiamat ya. Pada malam ini, izinkan saya pribadi untuk menyampaikan materi berkaitan dengan sholat sebagai tiangnya agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda bahwa sholat adalah tiangnya agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang ataupun pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh dan tidak akan pernah goyah. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal ini, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga meningkatkan keimanan kita sebagai muslim agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan pada hambanya untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ataupun bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih tentunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut. Meskipun mereka harus merangkak dan dari perkataan Rasul ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5 yang artinya adalah celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seseorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta merugi. Karena ketika seorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika Anda telah mendengar lantunan kumandang azan ya, maka segeralah mengambil air wudhu, datang ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah ya. Selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekatkan seseorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya yaitu pada surat An-Ankabut.
Ketika seorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lainnya seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindakan kekerasan. Seperti itu. Dan ini yang terakhir ya. Namanya juga kita yang singkat-singkat aja, takutnya nanti pada ngantuk nih ya. Perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu dilewatkan. Sebab dosa yang akan seseorang dapatkan ketika melewatkan sholat adalah dosa paling besar dan bahkan lebih besar dari melakukan zina. Semoga materi pada malam hari ini yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa melaksanakan sholat. Ingat, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, mau susah, mau bahagia, mau senang, mau sakit, kita tetap harus melaksanakan dan menjalankan sholat. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat Allah, tetapi buat diri kita, buat kebaikan diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Contoh, kalau kita sakit, ya kita yang merasakan sakit. Paling tamu berkunjung, paling teman berkunjung, kerabat berkunjung datang, paling yang sabar, semoga cepat sehat, mendoakan. Tapi kita yang merasakan sakit, nikmat sakitnya. Tatkala kita sakit, kadang-kadang kita diingatkan sketsa-sketsa kita. Ya Allah, kalau nanti saya sembuh dari sakit ini, saya akan melaksanakan sholat. Saya akan menuruti perintahmu. Tatkala kita sudah sembuh, ya, jangankan sholat, datang ke masjid aja pun kadang-kadang cuma cuci muka doang. Setelah cuci muka udah pergi. Seperti